Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Syifa dengan NIM G1D020006 akan menjelaskan artikel yang berhubungan dengan mata kuliah pemodelan matematika. Judul artikel tersebut yaitu Solusi Numerik Model Verhulst pada Estimasi Pertumbuhan Produksi Padi menggunakan metode Milne-Simpson dan metode Adam-Besford-Moulton. Adapun 4 pembahasan yang akan dibahas yaitu latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Salah satu cabang matematika dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengenai persamaan diferensial. Salah satu model matematika dalam bentuk persamaan diferensial yang berfungsi untuk memprediksi pertumbuhan populasi yaitu model Verhulst. Berdasarkan banyaknya variabel bebas dan sifat kelinearannya, persamaan diferensial terbagi menjadi dua. Adapun persamaan diferensial nonlinear dapat menggunakan metode numerik untuk mencari solusi pendekatannya. Nah, dalam metode numerik ini, persamaan diferensial biasa terbagi menjadi dua metode, yaitu metode satu langkah atau one step dan metode banyak langkah atau multi step. Pada metode banyak langkah atau multi-step ini, membutuhkan beberapa solusi awal yang didapatkan pada metode one-step. Metode ini bisa disebut sebagai prediktor korektor. Nah, pada metode ini terdapat metode yang termasuk, yaitu metode Hamming, metode Milne-Simpson, dan metode Adam-Besford-Moulton. Adapun berdasarkan tinjauan pustaka yang digunakan, pada penelitian ini akan dibahas mengenai solusi numerik model Verhulst pada estimasi pertumbuhan hasil panen padi dengan menggunakan metode Adam-Besford-Moulton orde 4 dan metode Milne-Simpson orde 4. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian terapan di mana data yang digunakan berupa hasil panen padi sawah dari tahun 2007 sampai 2015. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian pada tabel 1 merupakan data hasil panen padi sawah Kabupaten Goa dari tahun 2007 sampai tahun 2015. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Langkah pertama yaitu perhitungan nilai awal model Verhulst menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Nah, persamaan yang digunakan yaitu pada persamaan 1 ini diperoleh nilai R atau laju pertumbuhannya menggunakan persamaan 2 sebesar 0,07 dan untuk nilai K atau kapasitas tampungnya diperoleh dengan cara trial and error. Nah, berdasarkan data sebelumnya, data yang sebenarnya dari tahun 2007 sampai 2015, hasil panen padi itu berada di bawah 700 ton, sehingga dapat diestimasi untuk nilai K-nya sebesar 700.000. Jika nilai R dan K disubstitusikan ke persamaan 1 diperoleh dP per dt sama dengan 0,07P dikali dengan 1 minus P per 700.000. Dengan demikian diperoleh hasil nilai P1, P2, dan P3-nya berdasarkan tabel 2 untuk PN berdasarkan rumus ini. Nah, rumus ini merupakan rumus untuk mencari solusi khusus model logistik dan kemudian diperoleh nilai FTP berdasarkan rumus yang ini. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan solusi model Verhulst menggunakan metode Adam-Besford-Moulton orde 4. Nilai-nilai P1, P2, P3, serta nilai F, NT, NPN itu yang sudah diperoleh disubstitusikan ke persamaan Adam-Besford-Moulton. Rumusnya yaitu PN plus 10 ini untuk N sama dengan 3 dan P3 yang diperoleh pada tabel 2 diperoleh P40-nya sebesar 244, 243,3094658 dan F40-nya berdasarkan rumus yang ada di bawah ini diperoleh sebesar 1131,5522407. Pada tabel 5 ini diperoleh estimasi untuk solusi model Verhulst menggunakan metode Adam-Besford-Moulton orde 4 dengan interval dari 1 sampai 17
dengan ukuran H sama dengan 1 dan galat relatifnya diperoleh berdasarkan rumus yang sudah diketahui. Kemudian pada tabel 4 merupakan perbandingan estimasi hasil panen padi menggunakan metode Adam-Besworth-Moulton yaitu PN dengan data yang sebenarnya dari tahun 2007 sampai tahun 2015. Selanjutnya dicari persamaan korektor dengan metode Adam-Besworth-Moulton ini yaitu PN plus 1C ini diperoleh P41 sebesar 244,243,322,6249. Nah, kemudian dicari nilai error relatif dengan rumus nilai korektor dikurangi nilai prediktor dibagi dengan nilai korektor sebesar 0,5387678 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, error relatifnya itu lebih kecil dari kriteria pemberhentian error yaitu 7 kali 10 pangkat minus 7. Nah, sehingga jika dilihat pada tabel 3, dari interval 1 sampai 17 ini memasuki kriteria errornya dilihat dari galat relatif yang diperoleh. Kemudian pada tabel 4, jika dilihat perbandingan estimasi hasil panen padi atau PN-nya dengan data yang sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Nah, kemudian dapat dilihat juga semakin dari tahun ke tahun itu hasil panen padi yang dihasilkan yaitu meningkat. Kemudian langkah ketiga yaitu perhitungan solusi model Verhulst menggunakan metode Milne-Simpson orde 4. Dengan cara yang sama, untuk persamaan Milne-Simpson PN plus 1 0-nya ini untuk N sama dengan 3 dan P0201790 diperoleh P40 sebesar 244,243,3101904 dan F40 diperoleh sebesar 11.131,55225661. Nah, pada tabel 5 ini juga merupakan solusi model Verhulst menggunakan metode Milne-Simpson orde 4, di mana PN ini merupakan estimasi perhitungannya dan galat relatifnya diperoleh berdasarkan rumus yang sudah diketahui, di mana intervalnya dari 1 sampai 17 dengan ukuran hanya itu sama dengan 1. Kemudian pada tabel 6 dapat dilihat perbandingan estimasi hasil panen padi menggunakan metode Milne-Simpson dengan data yang sebenarnya dari tahun 2007 sampai tahun 2015. Kemudian, dengan metode Milne-Simpson ini dicari persamaan korektornya yaitu PN plus 1C sehingga diperoleh P41-nya sebesar 244,243,3218442. Kemudian dicari nilai error relatifnya dengan cara yang sama sehingga diperoleh 0,477194 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa error relatif lebih kecil dari kriteria pemberhentian error yaitu 7 kali 10 pangkat minus 7. Sehingga dapat dilihat pada tabel 5 dari interval 1 sampai interval 17 ini untuk nilai PN atau estimasinya itu memasuki kriteria jika dilihat dari galat relatif yang diperoleh. Kemudian, pada tabel 6 ini dapat dilihat perbandingan PN atau estimasi hasil panen padi dengan data yang sebenarnya tidak jauh berbeda dan dapat dilihat juga dari tahun ke tahun hasil panen padi yang diperoleh meningkat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun berdasarkan berdasarkan perhitungan yang sudah didapatkan, kesimpulan yang didapatkan yaitu dalam memprediksi atau estimasi pertumbuhan hasil panen padi di Kabupaten Goa menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah hasil panen padi meningkat, di mana menggunakan metode Milne-Simpson dan metode Adam-Besworth-Moulton. Kemudian hasil perbandingannya itu metode Milne-Simpson lebih efisien dan lebih baik jika dibandingkan dengan metode Adam-Besworth-Moulton dilihat dari jumlah perbandingan errornya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.